Pemerintah Taiwan memutuskan untuk mengembalikan pajak dengan membagikan 6,000 dolar Taiwan. Apakah WNA di Taiwan juga turut menerima bonus ini? Yuan Eksekutif menyatakan bahwa hal ini masih dalam tahap pembahasan. Sementara mengenai metode distribusi, akan meminta warga mengisi data secara daring, kemudian menentukan untuk transfer langsung ke rekening bank, mengambil di ATM atau mengambil langsung ke kantor pos. Namun, bersamaan dengan pengumuman yang belum menjadwalkan tanggal penerapan ini, telah ada warga yang menerima pesan SMS pemberitahuan untuk menerima uang. 诈骗集团用简讯连结的方式要来骗民众，不会现在用简讯的方式通知国人领6000元。 Yuan Eksekutif menegaskan tidak akan memberikan pemberitahuan menerima uang melalui pesan SMS. Masyarakat diimbau untuk tidak membuka pesan SMS yang tidak dikenal. Saat ini, NCC dan Badan Kepolisian telah memblokir pesan penipuan dengan kata kunci. Pesan teks yang mencurigakan akan langsung tersambung dengan saluran anti penipuan 165 dan diblokir. Jumlah pesan yang tersaring pada tahun lalu mencapai 37 juta pesan, bertambah 148% dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, juga telah menghentikan lebih dari 5.400 akun sebagai salah satu upaya pengendalian. 接到这个不明的简讯，你千万不要去点击这个网址。视障，如果民众 有这个尝试就不会被骗。 Pesan dan trik penipuan yang selalu berubah mempersulit upaya pencegahan. Polisi mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kemampuan identifikasi agar tidak tertipu. Hujan gerimis terus menyejukkan kota Taipei. Pada Jumat 6 Januari malam, udara kering yang bergelap menuju selatan akan membuat suhu udara menjadi lebih dingin di seluruh Taiwan. Suhu rendah kawasan utara akan mencapai 13 derajat Celcius selama akhir pekan. Udara dingin kering kali ini juga akan membawa polusi dari Tiongkok. Menurut Badan Perlindungan Lingkungan EPA, partikel PM 2,5 yang menyebar dari Beijing hingga Shanghai dengan konsentrasi 200 hingga 300 mikrogram per meter kubik akan tiba di kawasan utara Taiwan pada Sabtu pagi dan peringatan kualitas udara akan menjadi olehnya. Polusi ini yang akan tiba di kawasan tengah ke selatan pasca siang mungkin akan menjadi siaga merah. Gelombang polutan dari luar ini diperkirakan akan berlangsung hingga hari Selasa. Setelah situasi polusi kawasan utara membaik, situasi kawasan selatan masih akan berada pada waspada dengan peringatan oranye karena berada pada sisi lawan angin. Pada tanggal 5 pagi, sebuah ledakan keras di distrik Yangmei, kota Taoyuan membuat masyarakat sekitar mengira adanya ledakan bom, tetapi ternyata itu adalah gempa bumi. Dari layar monitor terlihat semua barang bergetar, tetapi untungnya tidak ada barang yang jatuh. Biro Cuaca Pusat CWB menunjukkan gempa Yangmei Taoyuan ini memiliki kedalaman 5 km dengan magnitudo 3,2. Getaran yang terasa di Taoyuan, Chongli, dan Xinwu mencapai skala 2, sementara intensitas yang terasa di Hsinchu skala 1. Pusat Seismologi mengatakan bahwa daerah Yangmei Taoyuan jarang terjadi gempa di masa lalu karena berada di perbatasan kompresi lempeng. Tetapi pada sekitar 15 km dari pusat gempa, pernah terjadi gempa sejak 43 tahun yang lalu. Terutama pada tahun 2000 sempat terjadi 3 kali gempa di mana 2 diantaranya terjadi dalam satu hari dengan magnitudo kurang dari 5. Dalam pengamatan 10 tahun terakhir, hanya terjadi 2 kali gempa pada tahun 2015 silam dan 30 Januari tahun lalu. Pakar berasumsi bahwa kemungkinan gempa susulan dalam waktu dekat kecil. Gempa ini juga tidak menimbulkan bencana. Pada tanggal 3 bulan ini, sebuah mobil truk di Tongshan Yilan melanggar lampu merah dan melanggar pejalan kaki di zebra cross. Pada tanggal 27 bulan lalu, seorang pengemudi yang menabrak pejalan kaki di Fengyuan, Taichung menewaskan seorang ibu dan anak. Situasi lalu lintas di Taiwan tidak hanya digambarkan sebagai neraka oleh CNN. Situs resmi Kementerian Luar Negeri Swiss juga mengingatkan pelaku perjalanan bahwa pengemudi Taiwan memiliki perilaku agresif yang berisiko menyebabkan kecelakaan besar. 你可能要很专注的在过马路，不能就是一晃神，可能就有可能会被旁边的车撞。 Dinas Keselamatan Jalan MOTC merespon bahwa pemerintah akan menambah denda bagi kendaraan yang tidak mendahulukan pejalan kaki menjadi maksimum 6.000 dolar Taiwan. Selain itu, saat ini juga telah melengkapi 64 persimpangan dengan teknologi penegak hukum dan razia rutin polisi. 有警察在场的时候，通常就比较守交通规则，因为我们台湾经常看到的状况就是交通是又急又乱，甚至有时候不急也乱。 Pakar percaya bahwa melalui penegakan hukum polisi mungkin akan memperbaiki perilaku pengendara untuk jangka pendek, tetapi akhirnya harus kembali ke empati timpal balik antara pengendara dan pejalan kaki dan harus dibekali upaya pemerintah untuk mengoptimalkan koherensi sinyal lantas untuk membuat lalu lintas menjadi lebih lancar dan aman.